Selamat malam pemirsa Kilas Nusantara, kembali lagi ke hadapan Anda dengan 3 kabar rangkuman hari ini dari seluruh penjuru tanah air. Pemirsa, Bazar Gelar Buah Nusantara telah dibuka hari ini dan berlangsung hingga akhir bulan Agustus. Dalam acara pembukaan secara virtual, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk rajin mengonsumsi buah-buahan, terutama hasil tanam lokal. Hal itu mengingat tingkat konsumsi buah masyarakat masih rendah dan jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Barat menyambut baik peluncuran layanan online single submission berbasis risiko. Ia mengharapkan layanan OSS ini akan meningkatkan investasi ke wilayah itu. Dan pemirsa, jelang peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia, walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini, PT Kereta Api Indonesia menyajikan nuansa merah putih pada kereta api jarak jauh. Ingin lihat seperti apa tampilan khusus ini? Simak dalam tayangan berikut. Produktif dan makin Presiden Joko Widodo pada pembukaan acara Gelar Buah Nusantara atau GBN 2021 yang diselenggarakan secara virtual Senin 9 Agustus menyatakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap buah-buahan masih kurang dan jauh dari rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu sebanyak 150 gram per hari untuk setiap orang. Ia mengatakan perlunya edukasi berkelanjutan mengenai buah-buahan Nusantara, baik dalam keluarga maupun pendidikan formal di Indonesia, agar generasi muda dapat mengenal lebih dalam dan mencintai buah-buahan lokal. Dengan mengkonsumsi buah Nusantara, kita bukan saja menambah asupan gizi di masa pandemi, tapi juga untuk membantu petani-petani buah kita, agar para petani buah makin bersemangat, makin produktif, dan makin sejahtera. Para pelaku usaha buah juga akan semakin berkembang, sehingga ekosistem usaha buah nasional bergerak semakin maju. Sudah membuahkan hasil. Jokowi menambahkan, hasil produksi buah-buahan Nusantara saat ini sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan beberapa jenis buah yang sudah mulai diekspor ke luar negeri. Namun begitu, untuk meningkatkan kualitas di pasar internasional, buah Nusantara harus mempunyai daya saing yang baik, mulai dari harga yang kompetitif, kualitas, cita rasa, dan pengemasan yang bagus. Serta ekosistem buah Nusantara harus ditata mulai dari hulu sampai ke hilir. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan layanan online single submission atau OSS berbasis risiko secara virtual di Jakarta. Layanan OSS diluncurkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini dikenal berbelit dan rawan akan pungutan liar. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah di Padang Senin 9 Agustus menyambut baik peluncuran OSS tersebut, sebab pengajuan perizinan investasi saat ini dapat lebih dipercepat dan dipermudah. Hal ini sambung Mahyeldi juga memberikan pengaruh kepada para investor lokal di Sumbar untuk bisa berkontribusi. Sebab kendala saat ini banyak investor besar di provinsi itu yang ingin berkontribusi untuk membangun Sumbar namun terkendala dalam perizinan. Terlebih peluang investasi pada sektor hilirisasi pertanian yang hingga saat ini di Sumatera Barat masih sangat terbuka lebar. Jadi maksud itu tentunya akan memudahkan, bagaimana semangat Pak Presiden tadi adalah ini akan bisa menggerakkan, mendiminasi, dan kemudian juga akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada yang baru berusaha. Ya, dan mudah-mudahan ya ke depan pertumbuhan ekonomi, pergerakan investasi di Sumatera Barat yang menjadi harapan kita akan lebih menggeliat, akan lebih bergerak, akan lebih maju lagi, insya Allah. Terkait target investasi tahun 2021 ini, Mahyeldi menambahkan pihaknya tahun ini menaikkan target investasi dari 4,6 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 4,7 triliun rupiah di tahun 2021 ini. Hal itu dikarenakan target investasi di provinsi itu pada 2020 lalu tercapai 100%, kendati COVID-19 melanda provinsi itu. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yoga di Kantor Berita Antara mewartakan. Seperti inilah Lively,
atau desain stiker khusus pada kereta jarak jauh Argo Wilis saat ini. Tidak seperti biasa, kereta relasi Bandung-Surabaya-Gubeng ini tampil dengan eksterior yang berbeda dari kereta api lainnya. PT Kereta Api Indonesia sejak awal Agustus lalu telah memasang livery khusus ini untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Desain yang dipilih menampilkan ke NKRI-an karena menggunakan peta Indonesia beserta bendera merah putih, juga ikon daerah-daerah di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Monas, dan Gedung Sate. Livery khusus ini pun disambut baik oleh para pengguna kereta api. Bagus sih Pak, baru pertama kali lagi ke stasiun Bandung dan kaget perubahannya udah sesignifikan ini gitu. Dalam rangka HUT Indonesia ke-76 bagus banget sih, terus ada peta Indonesianya juga, terus melambangkan merah putih juga ya, keren lah, keren buat livery kereta yang sekarang. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 2 Bandung Kuswardoyo yang ditemui Senin 9 Agustus di stasiun Bandung, livery khusus ini dipasang untuk membangkitkan semangat para penumpang di HUT kemerdekaan dan menunjukkan PT KAI hadir untuk negeri. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Bawah Bandung bukan hanya memasang livery baru, kami juga memasang sejumlah ornamen untuk memperingati Hari Kemerdekaan di stasiun Bandung. Jadi pemasangan ornamen kemerdekaan dan juga livery ini sejalan dengan adanya tema bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, serta adanya juga tagline dari PT Kereta Api untuk Indonesia. Kuswardoyo juga mengungkapkan, selain Argo Wilis, livery khusus ini dipasang pada kereta Argo Parahyangan dengan relasi Bandung-Jakarta. Adapun livery khusus Hari Kemerdekaan yang dikeluarkan oleh PT KAI ini sesuai dengan nilai inti Kementerian BUMN, yakni akhlak yang memiliki uraian amanah, kompeten, harmonis, lokal, adaptif, dan kolaboratif untuk negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, 3 berita tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara edisi hari ini, Senin 9 Agustus. Jangan lupa esok kami hadir lagi mulai pukul 9 pagi. Jaga kesehatan Anda, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.